Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan awal pekan. Sebelum bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, saya akan membacakan bagian firman yang menjadi perenungan kita. Saya akan membacakan satu bagian firman yang akan kita renungkan di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Sesudah itu, Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel oleh karena aturan yang telah dikeluarkan oleh Raja, pada akhirnya harus dimasukkan ke dalam gua singa. Raja Darius memberikan keputusan ini oleh karena sudah ada undang-undang yang dikeluarkan bahwa siapa saja yang menyembah dan berdoa kepada Allahnya akan dihukum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu mendapatkan perintah seperti ini, semua orang yang ada pada waktu itu kemudian membawa Daniel untuk dihukum. Tetapi ada satu perkataan yang luar biasa dari seorang raja, yaitu Darius. Darius berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa sulit di kehidupan Daniel, ada seorang raja yang menyaksikan bagaimana Daniel tekun mengiring Tuhan. Bagaimana Daniel tekun berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Daniel tekun untuk mencari Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan dia harus dimasukkan ke dalam gua singa oleh karena begitu banyak orang yang iri kepada dia. Tetapi sang raja menyaksikan bagaimana ketekunan Daniel dalam menyembah Tuhan. Sehingga raja mengatakan hal ini, Allahmu yang engkau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau dari singa-singa itu. Dalam kehidupan kita setiap hari, adakah orang-orang yang menyaksikan ketekunan kita dalam menyembah Tuhan? Sehingga ketika kita mengalami masa sulit seperti Daniel, ada orang-orang di sekitar kita yang selalu melihat ketekunan kita akan berkata, biarlah Allah yang dia sembah dengan tekun yang akan melepaskan dia dari segala pergumulan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan, tantangan kehidupan kita alami hari demi hari. Biarlah orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mungkin di sana ada orang-orang yang belum mengenal Kristus, belum percaya kepada Kristus. Tetapi mereka melihat bagaimana ketekunan kita dalam mengiring Tuhan, melihat ketekunan kita dalam berdoa, beribadah, kesungguhan kita kepada Tuhan. Mereka akan berkata, Tuhan yang dia sembah dengan tekun, Tuhan itulah yang akan menolongnya. Biarlah lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menuntun kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Bahkan ada orang-orang yang akan mengakui bahwa dengan ketekunan kita mengiring Tuhan, ketekunan kita mencari Tuhan, mereka akan mengakui bahwa Tuhan itulah yang akan menolong dan memampukan keluar dari setiap persoalan. Biarlah persekutuan kita dengan Tuhan dalam setiap ibadah yang kita ikuti, persekutuan-persekutuan yang kita ikuti bersama-sama dengan jemaat Tuhan, renungan-renungan pribadi kita, bahkan ibadah-ibadah minggu yang kita ikuti, biarlah itu dapat membawa kita untuk semakin hari semakin tekun di hadapan Tuhan. Dan orang-orang lain akan menyaksikan hal-hal yang Tuhan kerjakan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya mereka akan mengakui Allah yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini, kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan.
Kami tahu bahwa persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa, biarlah setiap ibadah-ibadah yang kami ikuti, pertemuan-pertemuan doa melalui aplikasi di dalam ibadah-ibadah online, Tuhan Engkau berkati, agar itu tidak hanya terjadi secara seremonial saja, tetapi kami benar-benar menghidupi kehidupan doa, penyembahan kami kepada Tuhan. Sehingga ketika kami berada di masa-masa sulit, orang-orang lain yang mungkin tidak percaya kepada Kristus, mereka akan berkata bahwa Tuhan yang kami sembah yang akan menolong kami keluar dari persoalan-persoalan yang kami hadapi. Dan kami pun dapat membagikan kesaksian kehidupan, sehingga mereka juga dapat mengakui Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau menjalani sepanjang minggu ke depan ini di dalam pertolongan, di dalam kuat kuasa-Mu. Sehingga apapun yang kami alami, kami tetap menyaksikan Kristus hidup di dalam diri kami. Terima kasih, berkati keluarga kami masing-masing, berkati usaha dan pekerjaan kami, suami, istri, anak-anak, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa pandemi ini ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dan biar Engkau terus memberkati juga usaha dan pekerjaan kami. Karena lewat usaha dan pekerjaan kami, di sanalah Engkau mengalirkan berkat-berkat-Mu yang kami pakai untuk kehidupan kami setiap hari dan juga kami pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur menerima firman-Mu dan kami serahkan sepanjang minggu ini di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam aktivitas sepekan. Shalom.